kita akan siapkan hati kita, karena kita tahu kita punya kerinduan akan sabda Tuhan. Kita mengatakan ku rindu sabdamu Tuhan. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu kepadamu rohani. Saudara kembali ku rindu sabdamu, ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu kepadamu rohani. Menghormati firman Tuhan, coba kita undang balik berdiri. Kita katakan kembali, ku rindu sabda, ku rindu sabda, ku rindu firman, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu Kita berdoa. Ya Bapa, biarlah saat ini firman-Mu berkuasa atas diri kami. Biarlah kami yang rindu akan kebenaran firman-Mu saat ini sungguh dipuaskan. Bahkan kami mengerti akan menjadi kehendak-Mu saat ini ya Tuhan. Bawa kami lebih dalam lagi Tuhan, untuk masuk dalam hadirat-Mu. Bahkan kami juga percaya Roh Kudus bekerja saat ini untuk memberkati kami. Kami siapkan hati kami ya Tuhan, menjadi tanah yang subur untuk benih firman-Mu yang akan bertumbuh, terus bertumbuh, bertunas, bahkan berbuah, dan buah-buah roh itu dapat dirasakan bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Kami berserah kepadamu agar firman-Mu sungguh berkuasa dan mengubah diri kami sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu saat ini. Kau memberkati hamba-Mu yang berdiri di atas mimbar ini Tuhan, hamba-Mu yang penuh dengan dosa ini Tuhan. Kiranya oleh karena darah, oleh karena pengorbanan-Mu, dibungkus, disucikan, sehingga
bibir hamba-Mu yang penuh dosa ini keluar kata-kata hikmat yang bersumber daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dan Roh Kudus-Mu bekerja menopang kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Shalom. Damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus beserta kita semua. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, melanjutkan seri khotbah di bukit, yang mana pada minggu lalu Ibu Gembala sudah membahas bagaimana cara memberi sedekah yang berkenan kepada Tuhan, dengan tema pemberian yang tersembunyi. Dan saat ini kita akan belajar lagi dan meneruskan dengan bagaimana cara berdoa yang berkenan kepada Tuhan. Dan ini juga yang saya jadikan tema khotbah saya hari ini, yaitu berdoa yang berkenan kepada Tuhan. Kita langsung buka saja Injil Matius pasal 6 ayat 5 sampai dengan 15. Di bawah judul perikop hal berdoa. Namun untuk permulaan kita akan membacanya dari ayat 5 sampai ayat 8 dahulu. Sudah siap semua? Yang sudah siap katakan amin. Ya, saya akan bacakan untuk kita semua. Matius pasal 6 ayat 5 sampai dengan 8, hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapa-Mu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapa-Mu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapa-Mu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ya, sedemikian panjang kita baca firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mau bertanya, siapa yang pagi hari ini berdoa? Wah, luar biasa ya, anak Tuhan semua. Dan secara khusus untuk ibadah hari ini, siapa yang menaikkan doa? Ibu Gembala, Ibu As, Ibu Arianza juga, Tuhan, semuanya. Lalu pertanyaan berikutnya, apa isi doa kita? Dan yang terakhir, berapa kali kita berdoa setiap harinya? Kalau orang percaya kan kalau mau makan kita berdoa ya. Makan sehari 3 kali, berarti doanya udah 3 kali. Setiap mau makan berdoa. Terus bangun tidur, mau tidur berdoa lagi, berarti sudah 5 kali. Sudah sama dengan agama seberang ya. Tapi apakah kita seperti agama seberang yang doanya waktunya itu sepertinya ditentukan gitu, diwajibkan, sehingga kesannya seperti rutinitas.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan seberapa banyak waktu kita berdoa atau cara kita berdoa, atau juga isi kata-kata dalam doa kita. Sebab dikatakan orang-orang munafik juga melakukan hal itu. Bahkan lebih daripada itu. Kelihatannya lebih daripada itu. Coba kita lihat di ayat 5 yang tadi kita baca. Di situ Tuhan dengan tegas bilang, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Garis bawahi, dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Dan Tuhan sangat membenci orang-orang seperti itu, yaitu orang-orang munafik. Namun sebelum kita jauh membahas tentang bagaimana cara berdoa yang berkenan kepada Tuhan, ada baiknya kita membahas terlebih dahulu apa itu arti dari munafik, sehingga Tuhan sangat membenci kemunafikan, dan supaya doa kita tidak terhalang karena sifat munafik itu. Ya, dari arti kata munafik itu mempunyai arti, kemunafikan itu adalah kata sifat. Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, saya dapatkan arti munafik itu adalah berpura-pura percaya atau berpura-pura setia kepada agama atau sebagainya, tapi sebenarnya dalam hatinya tidak. Atau bisa juga diartikan orang munafik ini adalah suka mengatakan sesuatu tapi itu tidak sesuai dengan perbuatannya. Bisa juga dibilang bermuka dua. Jadi dia di kanan dia bilang iya, di kiri dia bilang tidak. Di mulut dia bilang tidak, tapi dilakukan. Misalnya dosa, dia bilang dia tidak berdosa, tapi ternyata dia pelaku dosa. Dan ciri-ciri orang munafik ini dari beberapa sumber yang saya dapatkan itu dibagi menjadi 4 ciri-ciri orang munafik. Apa saja itu? Yang pertama, kalau dia berkata, dia berdusta. Kalau dia berjanji, dia ingkari. Kalau dia diberi kepercayaan, dia berkhianat. Dan kalau dia berdebat, dia maunya menang sendiri. Itulah sifat orang munafik. Periksa dalam diri kita masing-masing, apakah kita ada salah satu dari sifat munafik itu, atau lebih dari satu, atau bahkan keempat-empatnya. Jika kita ada sifat seperti itu, berarti kita salah satu dari orang munafik. Dan Tuhan sangat membenci orang munafik. Ini penting kita ketahui Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, agar doa kita tidak terhalang, agar doa kita berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu, kita jauhi sifat kemunafikan itu dalam diri kita. Katakan amin. Ya, untuk lebih lagi kita memahami firman Tuhan ini, sebelum kita jauh lagi membahas tentang doa yang berkenan, saya juga terbeban untuk kita juga mempelajari, bahkan saya juga mencari di dalam beberapa sumber juga untuk membahas apa itu arti dari doa.
Apa itu doa? Mengapa kita berdoa? Apa tujuan kita berdoa? Apa jangan-jangan kita selama ini ikut-ikutan aja berdoa? Oh, dia berdoa, kita ikut berdoa. Kayak anak itu kan, ikut sekolah minggu. Terus ibadah, ikut ibadah. Tapi kita nggak tahu, kita nggak ngerti gitu artinya apa. Hanya ikut-ikutan aja. Apa maksudnya? Apa tujuannya? Ini perlu kita bahas agar kita tidak salah mengartikan doa itu sendiri. Agar kita sungguh-sungguh dapat berdoa yang berkenan kepada Tuhan. Ini perlu kita bahas. Dan yang saya dapatkan, doa itu adalah membangun hubungan antara manusia dengan Tuhan. Mengapa kita harus membangun hubungan dengan Tuhan? Karena hubungan kita dengan Tuhan, manusia dengan Tuhan, sesungguhnya dahulu sudah tertutup. Dahulu sudah terputus. Terputus oleh kesalahan kita, oleh dosa-dosa kita, oleh ketidaktaatan kita. Makanya waktu manusia pertama melanggar dosa, makan buah terlarang itu, dia kan di Adam dan Hawa ini, dia kan dibuang dari Taman Eden. Dan sejak itu terputus. Bahkan kalau kita lihat di Kejadian 3 ayat 24, silakan kita buka atau bisa slide ditampilkan. Kejadian 3 ayat 24. Bagaimana Tuhan sangat marah sejak manusia jatuh dalam dosa. Kejadian 3 ayat 24 dikatakan, Ia, Tuhan, menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Kita lihat bagaimana Tuhan begitu murkanya melihat pelanggaran kita. Akibat dosa kita, maka hubungan kita dengan Tuhan seperti jalan yang tertutup. Bahkan Tuhan menyuruh malaikat-malaikatnya yang disebut kerub itu untuk menjaga hadirat Allah yang kudus, supaya tidak ada orang yang berdosa dapat datang untuk mendekat. Karena dosa dan kesalahan kita, dosa asal. Jadi yang memisahkan manusia dari Allah yang Maha Kudus adalah dosa dan pelanggaran kita. Ini penting kita ketahui. Bahkan di Yesaya 59 ayat 2, Yesaya 59 ayat 2 dikatakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadapmu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Bahkan doa-doa kita saja dikatakan tidak akan mampu untuk menembus hadirat Tuhan karena dosa dan pelanggaran kita. Tapi luar biasa, seperti pujian tadi yang dinaikkan sebelum penyembahan, apa judulnya? Karya terbesar. Karya terbesar. Tapi ada satu karya terbesar yang dibuat oleh Tuhan, yaitu keselamatan. Tuhan menyiapkan seorang perantara bagi manusia untuk dapat lagi mendekat. Ini adalah anugerah, ini adalah karya terbesar, yaitu Firman yang menjadi manusia, Yesus Kristus sendiri. Melalui kematian dan kebangkitannya,
Dia membuka jalan itu. Jadi untuk menghubungkan lagi kita manusia berdosa ini dengan Tuhan yang Maha Kudus, kita perlu seorang perantara. Kita butuh seorang perantara. Dan perantara ini bukan orang biasa. Kita lihat Ibrani 10 ayat 19 sampai dengan 22. Bagaimana Yesus Kristus membuka jalan yang sudah tertutup itu. Ibrani 10 ayat 19 sampai dengan 22 dikatakan, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Jadi dengan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, Dia membuka jalan itu. Terhubung lagi kita dengan Tuhan. Dikatakan oleh darah Yesus, sekarang kita penuh keberanian untuk bisa masuk lagi ke tempat kudus. Dia yang membuka jalan yang baru dan juga hidup yang baru. Bahkan Dia mengorbankan dirinya sendiri. Dan Dia mengajak kita untuk berani datang, mendekat, menghadap Allah, tapi dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, iman percaya kita. Hati kita sudah dibersihkan dari hati yang jahat dan tubuh kita dikatakan sudah dibasuh dengan air yang murni. Dan pernyataan ini lebih lagi dikuatkan di dalam 1 Timotius 2 ayat 5 sampai dengan 6. 1 Timotius 2 ayat 5 dan 6. Dikatakan, karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia, itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Jadi coba kita bayangkan, Allah yang begitu kudus dengan manusia yang begitu berdosa, bagaimana bisa dihubungkan oleh seorang perantara jika perantaranya itu tidak kudus? Yang tidak kudus ini pasti kalah dengan yang kudus, dan butuh perantara itu yang kudus, yang esa. Dialah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dialah yang kudus, yang mampu untuk menghubungkan lagi manusia berdosa dengan Allah yang kudus. Jadi doa itu adalah sebuah hubungan yang kita bangun kepada Tuhan. Dengan doa kita berbicara kepada Tuhan. Dan bagi orang percaya, doa itu dikatakan adalah nafas hidup setiap orang percaya. Jadi kalau orang percaya itu kalau nggak berdoa, bukan orang percaya namanya. Karena luar biasa Tuhan sudah berkorban menghubungkan lagi kita dengan Allah yang begitu kudus. Jadi itu
artinya kita berdoa. Kita berhubungan dengan Tuhan. Dan setiap doa yang kita naikkan, kalau kita sudah mengerti ini, kita dasari atau kita alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kalau kita berdoa, dan kebiasaan kita semua, kalau kita berdoa pasti kita tutup dengan di dalam nama Yesus. Karena itu yang dikehendaki, itu yang seharusnya. Bahkan kita juga belajar dari cara berdoa yang benar dari kehidupan para murid zaman dulu, pada jemaat mula-mula. Ada banyak yang bisa kita dapatkan dari mungkin kisah para rasul atau dari Paulus sendiri mengajarkan cara berdoa yang benar. Tapi saya ambil satu ayat saja sebagai referensi kita, bahwa kita juga harus bisa mencontoh atau belajar berdoa dari para murid. Saya ambil dari kisah para rasul 4 ayat 30. Di situ dikatakan, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Jadi kita tahu kan, Tuhan Yesus itu kudus, dan Dia yang mampu menghubungkan lagi kita dengan Tuhan yang Maha Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan kita mengerti apa itu doa, mengapa kita berdoa, apa tujuan kita berdoa, maka kita akan sungguh-sungguh dalam berdoa. Nggak ada lagi kita main-main dalam berdoa. Nggak ada lagi kita ikut-ikutan dalam berdoa. Oh, yang penting kita udah pejamkan mata, lipat tangan, selesai, amin, udah. Tapi kita benar-benar mengerti tujuan kita berdoa, apa arti berdoa, sehingga kita tidak salah dalam berdoa. Karena berdoa itu kita benar-benar berhadapan dengan Tuhan. Dan doa itu adalah sebagai ungkapan hati kita untuk pertama bersyukur, dan akhirnya kita mengutarakan semua permohonan kita dalam sikap menyembah yang benar. Jadi doa itu adalah hak istimewa orang percaya. Hak istimewa yang tadinya hak itu sudah hilang dari kita. Sudah gak layak kita datang ke hadirat Tuhan. Sudah terputus, tadi dikatakan sudah terputus, sudah tertutup jalan kita kepada Tuhan. Tetapi dengan pengorbanan Tuhan Yesus, kita dihubungkan kembali sehingga kita mendapatkan haknya lagi. Bahkan hak istimewa dikatakan. Kita bisa langsung berdoa kepada Bapa di surga melalui Tuhan Yesus. Ini luar biasa sekali. Kita bisa memanggil Tuhan itu ya Aba, ya Bapa. Bagaimana begitu dekatnya kita dengan Tuhan. Ya, lalu di ayat ke-6 dari pembacaan firman kita yang dari Matius 6, hal berdoa tadi ya. Ayat 6. Saya bacakan ayatnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan bahwa Tuhan menyuruh kita berdoa di tempat yang tersembunyi. Artinya tidak perlu kita pamerkan kalau kita lagi berdoa. Apalagi kalau kita pamerkan itu motivasinya beda, tujuannya beda.
Jadi artinya di tempat tersembunyi ini, kalau saya artikan, itu berdoa itu pertama kali kita membangun hubungan dengan Tuhan pertama kali, yaitu hubungan pribadi kita terlebih dahulu. Bagaimana kita dengan sikap hati kita secara pribadi berhadapan muka dengan muka, berhadapan dengan Tuhan kita. Lalu setelah itu, setelah sudah beres hati kita secara pribadi, baru kita ke lingkup yang lebih besar. Mungkin komunitas kita, kelompok kita, jemaat kita, atau kumpulan-kumpulan kita yang lain, atau doa bersama. Tapi yang penting kita harus bangun secara pribadi terlebih dahulu. Dan saya juga menyimpulkan bahwa kita masuk ke dalam kamar dan tutup pintu, itu adalah gambaran kita untuk menciptakan suasana yang tenang, yang hening, yang fokus akan kehadiran Tuhan. Artinya kita seluruh tubuh kita, seluruh panca indera kita itu fokus kepada Tuhan. Bagaimana kita mempunyai perasaan benar-benar Tuhan itu di depan kita. Lalu dikatakan di situ tutup pintu, itu artinya kita menutup pikiran kita, hati kita, dan kita hanya mau Tuhan saja yang ada di situ di dalam doa kita. Dan kita sungguh-sungguh merasakan hadirat Tuhan. Kita sungguh-sungguh menyiapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan tanpa ada gangguan dari luar. Dan doa kita naikkan di dalam roh dan kebenaran. Kalau kita sudah menciptakan suasana yang hening, suasana yang kusuk, suasana yang tenang, konsentrasi dan fokus kepada Tuhan, akhirnya roh kita akan terbangkit, roh kita akan meluap dengan seluruh kebenaran yang ada, kita menyembah Dia. Dalam Yohanes 4, 23 ayat 24, Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai dengan 24 dikatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi Tuhan mau penyembah-penyembah yang demikian, penyembah-penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Karena Allah itu adalah roh, dan kita harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, sedikit saya ulang di ayat 5 bagian akhir tentang doa bukan untuk dipamerkan. Ayat 5 bagian akhir itu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ya, ini sama dengan khotbah yang minggu lalu dibawakan oleh Ibu Gembala, juga di Komsel diulangi lagi waktu hari Rabu yang lalu. Bagaimana orang-orang munafik itu memberikan sedekah tapi hanya untuk dipamerkan. Dia itu berkata tetapi berdusta kalau di dalam berdoa. Tapi kalau di dalam memberikan sedekah juga motivasinya atau tujuannya untuk dipamerkan. Dan Tuhan sangat benci dengan orang seperti ini, karena Tuhan melihat hati kita, bukan melihat dari luar. Dan Tuhan bilang apa? Upahnya sudah diterima di dunia ini dengan tepuk tangan dan sorak-sorai
oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan percayalah itu adalah upaya yang semu, upaya yang sementara. Tapi Tuhan sangat membencinya. Dan doa juga, nah ini penting ya, doa juga jangan bertele-tele seperti orang yang tidak mengenal Allah. Ayat 7, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Siapa di sini yang berdoa itu bertele-tele? Panjang kali lebar, kali dalam, kali tinggi, kali kiri, kali kanan. Semuanya disebut dengan kata-kata yang keras, mantap, enak didengar. Enak kali didengar itu doanya lu, si ini lu. Tapi benarnya dari dalam hati keluarnya itu? Atau cuma di konsep di pikiran aja? Oh, harus bagus begini ya. Oh, biar orang senang dengarnya ya. Apakah dengan banyaknya kata-kata, apalagi kata-kata yang indah dan menyenangkan telinga? Telinga siapa? Telinga orang, bukan telinga Tuhan ya yang disenangkan ya, telinga orang. Apakah dengan seperti itu terus menganggap bahwa doanya akan dikabulkan? Saya katakan saat ini tidak. Apalagi cara doa dan juga isi doanya itu hanya untuk menyenangkan sesama, bukan yang tulus keluar dari dalam hati, karena itu tidak berkenan kepada Tuhan. Lagi pula Tuhan itu bukan seperti Tuhan yang lain, Tuhan agama seberang yang kayaknya jauh sekali. Kita harus berteriak, kita harus lama-lama memanggilnya. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang selalu berserta dengan kita. Dia sesungguhnya ada dalam hati kita. Dia yang selalu menyertai kita. Nah, ini yang menarik di ayat 8. Ayat 8 berkata, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ya, waktu lagi ada kelas TNM, ada salah satu bapak yang bertanya, dan ini sangat menggelitik juga. Seperti ini pertanyaannya. Kalau Tuhan sudah tahu apa yang kita perlukan sebelum kita minta, untuk apa lagi kita berdoa? Karena benar juga ya, kalau Tuhan sudah tahu sebelum kita minta, untuk apa lagi kita berdoa? Tapi saya langsung bilang, coba kita lihat Matius 7 ayat 7 sampai dengan 11. Matius 7 ayat 7 sampai dengan 11. Tapi bagian awal aja, sama bagian akhir lah. Ayat 7a, bagian yang pertama aja. Dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Jadi kalau kita nggak minta, gimana Tuhan mau memberikan? Kadang-kadang bertentangan ya ayat ini ya. Yang satu bilang, udah tahu Tuhan, ngapain lagi berdoa? Tapi di ayat yang lain, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Jadi kalau kita nggak minta, gimana Tuhan mau memberikan kita? Lalu di pasal yang sama di ayat 11 bagian akhir kita baca, Ia akan memberikan yang baik kepada kita, kepada mereka yang meminta kepadanya. Ini kan disuruh minta juga jadi. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ini Tuhan loh yang bilang.
mintalah, mintalah, mintalah. Lalu ayat yang tidak kalah dahsyatnya Lukas 18 ayat 1 sampai dengan 8. Ini tentang perumpamaan hakim yang tidak benar. Lukas 18 ayat 1 aja kita baca. Perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Ayat pertama dikatakan, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berarti Tuhan Yesus sendiri menegaskan supaya mereka, orang-orang yang mengikuti dia, terutama murid-murid, untuk selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Lalu kita tahu ceritanya bagaimana seorang hakim yang lalim itu, hakim yang tidak benar itu, bahwa dia adalah hakim yang tidak takut akan Tuhan, yang tidak takut dengan apapun. Tapi karena ada janda miskin yang minta haknya dibela, dan terus setiap hari bahkan setiap saat dia datang kepada hakim itu, merengek terus. Akhirnya hakim itu bilang apa? Daripada dia menyerang aku, ya udahlah aku kabulkanlah permintaannya. Coba bayangin ya, hakim yang jahat aja, hakim yang tidak benar saja, lama-lama mengabulkan juga doa seorang janda miskin. Bagaimana Bapa kita yang begitu baik, Tuhan kita yang tadi kita puji-puji, baik, Tuhan baik, Tuhan baik, pasti Dia akan memberikan permintaan kita kalau kita sungguh-sungguh mau datang kepadanya. Tuhan tidak memperhatikan isi doa kita, tapi isi hati kita yang tertuang dalam doa. Ingat, Tuhan tidak memperhatikan isi doa kita, tapi yang Tuhan perhatikan adalah sikap hati kita, isi hati kita yang tertuang dalam doa. Karena natur kita sebagai manusia adalah berdosa. Dan ingat, karena keberdosaan kita, kebanyakan isi doa kita itu adalah kepentingan diri sendiri, keegoisan dan keserakahan. Coba kita renungkan, apa isi doa kita selama ini? Saya kasih waktu setengah jam untuk merenungkan. Apa isi doa kita selama ini? Tapi kalau kelamaan 3 menit aja. Ya, apa isi doa kita? Apa kita selalu untuk diri sendiri terus? Untuk ambisi kita terus? Sekali lagi, Tuhan tidak melihat cara kita berdoa atau isi doa kita, tapi bagaimana Tuhan melihat sikap hati kita yang sungguh-sungguh mau datang kepadanya. Dia mau melihat apakah kita berani melalui Tuhan Yesus Kristus mendekat kepadanya, berani datang kepada Tuhan, mengandalkan Dia, bukan datang kepada diri sendiri, kekuatan diri sendiri, atau kepada orang lain, mengandalkan orang lain, atau kepada hal-hal yang menyesatkan atau mistis, okultisme. Tuhan mau lihat itu. Tuhan mau lihat bagaimana kita datang menyembah Dia, merendahkan diri kita kepada Tuhan, bagaimana kita memuji Dia, bersyukur atas kebaikannya. Dan yang terpenting juga, apakah kita selama ini mendoakan sesama kita, termasuk musuh-musuh kita, atau orang-orang yang menyakiti kita, seperti khotbah 2 minggu yang lalu yang dibawakan oleh majelis tentang mengasihi musuh. Itu saya ingat di ayat
Matius pasal 5 ayat 44. Itu dikatakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Apakah sudah itu isi doa kita? Sudah sampai di situ level doa kita? Atau masih berkecamuk dengan diri sendiri? Coba ingat-ingat lagi, apa isi doa kita? Apakah lebih banyak untuk diri sendiri atau untuk orang lain? Atau balance, seimbang, ke diri sendiri juga, ke orang lain juga? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di 2 ayat terakhir di Matius pasal 6 itu, ayat 14 dan ayat 15, di situ dikatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, inilah yang terjadi keseimbangan, terjadi timbal balik yang benar. Bagaimana kita mau diampuni dosa kita, tapi kita nggak mau mengampuni orang lain. Coba kalau kita balik, sebanding nggak ya? Gini ya, gimana ya pemahamannya ya? Tiba-tiba terbesit dalam pikiran saya. Gimana coba kalau kita bandingkan, kita mengampuni kesalahan orang nih, orang lain menyakiti kita, berapa banyak dosanya? Coba dibandingkan dengan Tuhan yang memandang kita, berapa banyak dosa yang kita lakukan, berapa banyak kesalahan yang telah kita perbuat, berapa banyak ketidaktaatan yang kita berikan kepada Tuhan. Sebanding nggak? Kalau diri saya sendiri, lebih banyak saya berbuat dosa kepada Tuhan daripada orang lain yang berbuat salah kepada saya. Jadi bagaimana Tuhan mau mengampuni dosa kita yang begitu besar, kalau kita juga nggak bisa mengampuni kesalahan orang yang baru 1-2, kita sakit hati, kita dendam. Ini terjadi keseimbangan. Nah, kalau kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, kita masih tetap terus dendam dan membenci dia, maka jangan salahkan Tuhan juga kalau dosa-dosa kita tidak diampuni Tuhan. Nah, sedikit saya bahas di sini juga bahwa apa yang kita perlukan berbeda dengan apa yang kita inginkan. Sekali lagi coba kita renungkan, apakah isi doa kita itu selalu yang kita inginkan terus atau yang kita butuhkan? Saya kasih contoh anak saya, si Nadir. Seandainya dia perlu, dia bilang saya mau, dia ingin gitu ya, dia mau sepeda motor, disebutnya kereta ya, bukan kereta api ya. Saya mau kereta katanya. Untuk apa? Untuk kasih PR-nya ke sekolah katanya. Terus saya lihat dari usianya, dari orangnya belum cocok dia punya kereta. Saya kasih sepeda goes, ya kan? Sepeda yang pedalnya itu. Nah, sering kali kita begitu kita dikasih sepeda, kita nggak bersyukur dikasih sepeda. Tapi terus kita kecewa, terus kita nuntut sama Tuhan. Kita maunya kereta yang saya mau, kenapa dikasih sepeda? Nah, sering kali kita seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan lebih tahu apa yang kita perlukan. Tuhan lebih tahu isi hati kita, bukan keinginan kita, bukan kemauan kita saja. Jadi coba periksa hati kita, periksa diri kita, apakah permintaan kita itu dalam doa lebih banyak yang kita butuhkan atau lebih banyak yang kita inginkan. Oh, kalau keinginan manusia nggak ada habisnya.
Dikasih mobil 1 mau 2, dikasih mobil 2 mau 3, terus nambah. Akhirnya buka terminal aja di rumah. Ya, dikasih rumah 1 mau 2, dikasih rumah 2 mau 3, buka kos-kosan aja dulu. Itulah sifat manusia. Jadi coba kita pikir lagi, apakah doa kita itu lebih banyak yang kita butuhkan atau kita inginkan? Kalau masih banyak yang kita inginkan, bertobatlah. Gak akan pernah dijawab doa kita. Tapi kalau yang kita butuhkan, pasti Tuhan sediakan. Amin. Kadang saking egoisnya kita sering mengatur Tuhan, kita sering mendikte Tuhan. Contoh kalau kita lagi berdoa, misalnya doa tidur, Tuhan berkati saya mau tidur, jaga saya dalam waktu saya lagi sedang bermimpi Tuhan, biar bangun tidur sehat, badan segar, besok mau mengerjakan ini sukses Tuhan dengan kesehatan. Memang Tuhan itu security kita, memang Tuhan itu penjaga kita, satpam kita, bodyguard kita. Dan kita juga sering lupa dalam doa kita itu, lupa memuji dan menyembah Tuhan. Ini yang terkadang sering kita lupakan. Baru doa pertama aja langsung, Tuhan saya butuh ini, Tuhan saya mau ini, Tuhan saya ini, Tuhan terus saja. Tapi kita lupa bersyukur dulu, memuji dulu, menyembah dulu, memuliakan Tuhan terlebih dahulu. Ini ada contoh lagi satu. Siapa yang sini yang bekerja? Nah, kalau yang bekerja kan contoh lah ya, kayak misalnya seorang pekerja, dia butuh uang untuk biaya sekolah anaknya. Lalu dia sungguh-sungguh mau ketemu sama pimpinannya. Dia datang lebih awal. Begitu pimpinannya datang, langsung dia tembak. Pak, saya butuh uang Pak, sekarang Pak. Penting sekali Pak, buat anak saya Pak. Kalau enggak dia dikeluarin dari sekolahnya, kalau enggak dia kena hukuman, kalau enggak dia ini Pak, sekarang juga Pak. Lalu apa jawaban pimpinan kita? Kalau enggak dia langsung damprat kita, udah bagus ya kan? Atau kita langsung di PHK di situ juga, nggak ada sopan santun jadi karyawan ini. Tapi coba kalau begitu bosnya datang, pimpinannya datang, kita senyumkan dulu, pagi Pak, dia masuk ruangan dulu, kita ketuk pintunya pelan-pelan, lalu kita masuk ke ruangannya, dan kita puji lagi. Bapak sekarang kemeja baru ya Pak, ganteng sekali Bapak lo sekarang lo, jasnya juga cocok sekali warnanya. Tersenyum kan dia kan? Langsung dia bilang, udahlah, sambil tersenyum dia bilang, kamu jangan banyak ngomong lah, mau apa kalian? Baru kita bilang, saya lagi butuh uang Pak, mau kasbon Pak, buat anak saya Pak. Ya udah berapa? Dikasih akhirnya. Sama begitu juga Tuhan. Tuhan itu senang disembah, senang dipuji, senang diagungkan. Kenapa? Kepada manusia kita bisa berbuat seperti itu. Kita menyembah Dia, kita memuji Dia. Tapi kepada Tuhan kita tidak melakukan itu. Tuhan yang memberi kita hidup, Tuhan yang memberi kita berkat. Kalau kita kerja sama orang seperti contoh tadi, ya nanti kan kita ada gajinya dipotong juga, bayar juga hutang itu. Tapi Tuhan gak pernah putus berkatnya, gak pernah putus anugerahnya. Tapi kita sering melupakan Tuhan dalam memuji dan menyembah Tuhan. Jadi mulai sekarang kita harus merubah cara berdoa kita agar doa kita berkenan kepada Tuhan. Dan jangan begitu doanya dikabulkan, kita lupa sama Tuhan. Kadang-kadang juga gitu kan, udah diberkati, udah lupa dah, ke bawah sama suasana duniawi, malah hilang entah kemana. Dan parahnya lagi, berkat dari Tuhan itu kita jadikan juga dosa, kita buat juga dosa. Oleh sebab itu bertobatlah. Jangan kita seperti orang munafik. Dan Tuhan Yesus telah memberikan konsep
cara berdoa dan isi doa yang benar, yang berkenan kepada Tuhan, kepada Bapa melalui doa Bapa kami. Nah, ini penting juga kita pelajari. Bukan berarti doa kita selalu doa Bapa kami. Kita juga bisa menaikkan doa kita, doa pribadi kita, doa sepakat kita, atau doa lain kita, doa permohonan kita. Tapi Tuhan di sini memberikan konsep yang benar. Bagaimana kita berdoa yang benar. Nah, kalau kita lihat dari doa Bapa kami itu kan ayat 9 sampai dengan ayat 13, ya kan? Itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah penyembahan. Penyembahan kepada Bapa di surga. Itu ayat 9 sampai dengan 10. Ayat 9 sampai dengan 10. Dikatakan, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu adalah doa bagian dari penyembahan. Kita menyembah dulu. Seperti tadi yang saya bilang, kita puji dulu Tuhan. Kita agungkan dulu Tuhan. Kita senangkan hati Tuhan. Lalu bagian keduanya baru permohonan kita. Dan permohonannya juga jangan yang egois, jangan yang hanya untuk kita sendiri aja. Makanya Tuhan ajarkan kita seperti ini, ayat 11 sampai dengan 13a sebelum yang dikurung itu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Itulah permohonan kita kepada Bapa di surga. Dan yang terakhir, kita tutup dengan penyerahan diri. Penyerahan diri kita kepada Bapa di surga. Itu ya ayat 13b yang bagian kurungnya itu. Bagaimana kita berserah kepada Tuhan. Dikatakan, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi kalau kita mau menaikkan doa, pertama kita puji dulu Tuhan, penyembahan dulu, pengagungan dulu, baru permohonan kita yang sesuai juga dengan kehendak Tuhan. Setelah itu penyerahan diri. Saya suka dengan doanya Pak Titin Gaci. Kalau setiap doa, janganlah kehendakmu yang terjadi, tapi janganlah kehendakku yang terjadi, tapi kehendakmu yang terjadi. Itu salah satu juga penyerahan diri luar biasa Pak. Saya diberkati. Jadi kalau kita berdoa seperti itu, agar doa kita berkenan kepada Tuhan. Dan untuk menghidupi doa Bapa kami, maka ada satu sumber yang saya dapatkan dan juga kita bisa pelajari untuk merubah pemahaman, merubah mindset kita, untuk kita dapat mewujudkan doa Bapa kami sebagai tindakan dalam keseharian kita. Nah, yaitu sebagai berikut. Jadi doa Bapa kami dalam tindakan. Nah, slide-nya udah dipasang. Kita resapi bahwa yang di garis bawah itu adalah doa Bapa kami-nya, dan supaya kita juga bisa menghidupinya dalam tindakan kita. Bapa kami, Matius 6 ayat 9 dengan 13. Jangan sebut Bapa kami kalau kita tidak bisa menjadi seorang anak. Bagaimana kita seorang anak yang lemah, tak berdaya, mengandalkan bapaknya yang perkasa, bapaknya yang sanggup menjaga, yang sanggup menyertai, yang memberkati, yang menyediakan segala kebutuhannya. Jadi kalau kita belum bisa bilang Bapa kami, tapi kita belum menjadi seorang anak, jangan sebut itu. Jangan sebut yang di sorga, karena kita hanya memikirkan perkara dunia. Jangan sebut kuduskanlah namamu kalau kita senantiasa melakukan dosa. Jangan bilang
datanglah kerajaan-Mu. Kalau kita masih melekat pada harta dunia, jangan bilang jadilah kehendak-Mu kalau kita tidak berserah dan hanya mengandalkan diri sendiri. Jangan bilang di bumi seperti di sorga kalau kita tidak bisa membawa damai sukacita. Jangan minta berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya kalau kita tidak dapat bersyukur dan melupakan orang yang lapar. Jangan minta ampunilah kesalahan kami kalau kita belum melakukan seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalau kita belum sungguh-sungguh mengampuni orang-orang yang menyakiti kita. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan kalau kita tidak percaya pada Tuhan dan berpegang pada firman-Nya. Jangan lepaskanlah kami dari yang jahat kalau hati kita, kalau pikiran kita, ucapan dan tindakan kita selalu merancangkan yang jahat. Jangan nyatakan karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya kalau kita tidak sungguh-sungguh berserah dan menyatakannya dengan iman percaya kita. Dan yang terakhir, jangan katakan amin kalau kita tidak benar-benar melakukannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saya undang pemain musik untuk menaikkan satu pujian sebelum kita tutup khotbah ini. WL dan singer juga membantu suara saya yang kurang bagus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berdoa mungkin tidak akan menyelesaikan masalah kita, tapi percayalah, dengan kita berdoa, kita menjadi peka, dibuat peka untuk mendengar suara Tuhan yang akan menuntun kita keluar dari masalah kita. Ingat, sebesar apapun masalah kita, sesulit apapun pergumulan kita, jika kita mau datang kepada Tuhan Yesus dalam roh dan kebenaran, dengan iman percaya kita, maka Dia peduli dan memberi pertolongan kepada kita, karena Dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelangkahmu tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang bagimu. Yesus tak pernah jauh dari
sejauh doa Tuhan. Engkau sungguh dekat dengan kami Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Engkau mengajarkan kami begitu lengkap bagaimana Engkau menginginkan kami berdoa untuk datang kepadamu, untuk menyembah-Mu dengan sikap hati yang benar dalam roh dan kebenaran. Dan biarlah kami mengerti lagi apa yang menjadi kehendak, dan biarlah kami sungguh menyenangkan hati-Mu bahkan dalam doa kami Tuhan. Dan saat kami dalam masalah, saat kami dalam godaan, saat kami dalam situasi buruk apapun, kami mau mengandalkan Engkau. Kami mau datang kepadamu melalui doa yang Kau ajarkan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan bahwa Engkau ada dalam hati kami, ada di dalam doa kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini Tuhan. Hamba-Mu selesai berkata-kata saat ini Tuhan, dan hamba-Mu terbatas sebagai manusia Tuhan. Tetapi kami percaya Roh Kudus-Mu tidak terbatas. Roh Kudus-Mu yang akan menaungi setiap hati kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu ini, sehingga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan biarlah firman-Mu ini sungguh bertumbuh di dalam hati kami, bahkan terbeloak di dalam setiap kehidupan kami, sehingga nama-Mu dipermuliakan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Kita akan mendengarkan warta dari majelis sekaligus doa kesemuanya.